Hari ini bertemu dengan teman lama sekali, Pak Mongol, apa kabar? Baik. Makasih lo udah mampir ke sini lo. Gue justru yang makasih yang diundang. Aduh, kita udah lama banget gak ketemu. Lama. Udah lama, kayak kurusan deh. Olahraga gak? Enggak pernah. Oh enggak ya? Enggak pernah olahraga. Kayak lebih fresh aja gitu kelihatannya. Apa pikiran karena lagi enak ya? Maksudnya lebih santai lagi, lebih santai sih. Gue nggak pernah olahraga, soalnya gue takut banget kalau kayak olahraga. Kenapa? Kalau ada yang di tempat gym ada yang hilang handphone, gue lagi yang dilihatin. Gue pikir kenapa? Soalnya muka-muka kita tuh muka tertekan. Tapi memang lagi enak, hidup lagi santai. Lagi santai aja. Lagi happy ya? Udah dari dulu memang lagi santai, maksudnya nggak terlalu ribet. Oh, karena kan pindah ke Bali. Udah lama ke Balinya pindahnya. Baru juga berapa bulan. Kenapa akhirnya memutuskan pergi dari Jakarta? Habis duit. Yang itu gue ngeliat yang di Meli. Iya di Melani. Melani. Cuman kan itu kasusnya udah lama. Cuman podcast lagi sama Melani disamber lagi sama media, jadi rame lagi. Padahal itu udah dari 2019 20. Berapa duit yang berapa puluh M tuh? 53. Gila lu emang lu. Kan itu bukan gue nya yang mau, maksudnya ya dimintain tolong juga oleh calon lah itu ya. Iya, oleh partai. Calon gubernur atau apa sih? Iya, mau nyalon gubernur, bantu. Jadi orang ini berduit. Ya kayak orang ini punya duit. Dalam bentuk aset. Oke. Aset dia tuh banyak banget. Bahkan cuman kan dia menjual tanah kepada orang Korea. Proses pembayarannya tuh melewati fase yang namanya clearing. Oke. Jadi lama, sedangkan mereka itu harus segera menyetor ke KPU sebagai rekening bersama. Oh, dalam konteks kampanye. Kampanye, karena kan pemerintah punya peraturan bahwa semua dana kampanye itu harus masuk pada satu rekening bersama. Oke. Untuk mencegah istilahnya money laundering. Oke. Jadi pinjemlah uang kita dengan jaminan surat tanah. Oke. Dan di saat surat tanah itu gue jujur aja, gue nyewa orang-orang urusan notaris. Nyewa notaris. Gue suruh cari ini status 11 surat ini apakah ada agunan atau ada trouble. Bersih nggak? Bersih. Oke. Cuman permasalahannya simple. Apa tuh? Nggak sempat balik nama. Aduh. Orangnya udah ketangkep. Itu teknis banget padahal ya. Iya, karena dan vonisnya semua harta tersebut ditarik. Kita nggak bisa menyelamatkan karena sertifikat masih nama beliau. Oke, berarti sertifikatnya ini sudah di pemerintah karena Sudah ditarik. diambil pastinya. Oh, tapi Pak Mongol sempat pegang sertifikat. Sempat berusaha kedip-kedipan. Ya jujur aja, maksudnya gue jujur aja sumpah demi Tuhan Yesus, gue sempat berusaha untuk menyelamatkan satu lembar surat aja dari, kan gue dapat 11 jaminan untuk 53 tersebut. Oke. Tapi pihak notaris udah ngecek harga NJOP ini tanah yang di sertifikat ini berapa harganya, dan mereka udah laporan ke gua kalau seandainya 11 ini dijual gua dapat sekitar 100 M lebih. Sedangkan pinjaman kan 53. Ya sorry, gua ada Cinanya. Jadi gua pikir wah cuan nih gua. Jadi cuman di saat terjadi kasus itu gua menyelamatkan tuh satu surat. Enggak, kalau mau dijual sih nggak nyampe 10 M. Tapi setidaknya gue punya satu surat. Kedip kiri, kedip kanan itu sampai ke Sudirman Arena, sampai ke Singamangaraja, ke kantor ATR BPN. Kedip maksudnya kelilipan. Iya. Kelilipan debu dikit lah. Iya gitu kan maksudnya. Tapi kan ternyata ya balik lagi nggak bisa diselamatkan apapun karena udah ketahan. Korupsi, ya. Dan harta yang atas nama dia semua ditarik. Semua ditarik. Itu pas pertama kali tahu nangis dong. 4 hari gue di dalam kamar, air mata sama ingus gabung bareng, gue tahu rasanya. Jujur aja. Jadi kalau kita ngupil asin, tapi kalau air mata sama ingus tuh asem. Jadi udah gue lap, maksudnya gini Dit. Dengan kondisi itu kan gue mikir begini. Gue tuh identiknya kan stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Ya kan. Dengan kondisi akhirnya gue tinggal punya 112 juta. Itu beban buat gue Dit. Gue Manado lagi. Kenapa emang Manado? Ya Louis Vuitton masuk, gue kan pindah. Karena dia masuk 11.10, gue 11.10 berangkat langsung ke Plaza Indonesia. Oh I see. Ya kan kita nih ya apa ya,
untuk meyakinkan orang bahwa gue artis ya gue harus pakai sesuatu yang membuat orang akan oh iya bener yakin. Dia. Iya, karena kan kita muka nggak dapet, beda sama lu. Ya nggak gitu. Lu kan kegantengan lu dapet. Waduh. Lah kita begini tuduhannya kalau nggak hipnotis, cok. Gitu. Tapi itu berarti tabungan semasa tabungan kerja. Gue selama gue jadi stand up. Gila, mau 52 53 53 dari stand up komedi bawa 53 miliar. Gila. Kan gue ada king corporate kata Panji. Iya emang, rumah corporate mah di mana-mana. Jadi nabung gue sumpah, maksudnya gue nabung karena gue berpikir dunia artis itu adalah dunia yang kalau kita tidak bisa memanage diri di hari tua kita curhat di TV. Tapi gue sebagai seorang dulunya gembel terus pas gue punya duit gue nabung. Anak gue ada gue selamatin dulu. Jadi gue ada waktu 2011-13 gue ada duit dari penghasilan stand up karena gue gabung manajemen TV. Gue langsung bayar asuransi anak sampai lunas 8 asuransi. Emak gue udah gue sisihkan untuk jadi deposito. Jadi itu udah tinggal duit gue yang hilang. Itulah kenapa gue nggak panik sepanik temen. Kan jadi orang ini minjem tuh sama 2 orang. Sama 2 orang. Satunya meninggal. Meninggal. Waktu kasus dia ditangkap. Karena gini, tangkapan korupsi itu kan sukanya ngembet. Ngembet tuh apa? Ngembet tuh merembet. Merembet kemana-mana. Nah kan takutnya dia mungkin karena panik apa duit hilang plus takut nanti dijadikan tersangka dan sebagainya karena merupakan kroni dari mungkin dia punya kerjasama dengan oknum kita kan nggak tahu lalu tapi kalau di gue tuh cuman kayak kaget isi gue di kamar tuh adek gue nih orang-orang rumah tuh udah pada tuh loh Dit ngambil kalung masing-masing, cincin, gelang masing-masing, aksesoris buat mereka bantu. tuh. Iya, jual ini begini, orang mulai ulang dari nol, begini. Cuman gue di kamar tuh kayak masih tetap ribet sama otak. Gue selalu Tuhan, kita salah apa? 10% gue selalu kasih. Iya per 10 Iya kan gue Kristen. Tapi ya dari situ gue belajar sih Dit. Iya itu. Ternyata hidup itu nggak ada yang perlu disesali. Semua yang udah jalan, udah terjadi, terima. Iya, tapi menerima 53 tapi gue nerima. Gitu. Oke, berarti setelah 53 miliar itu habis, hilang. Ya, gue nyatakan selesai. Hidup tidak ada lagi penyesalan. Gue akan mulai lagi mengumpulkan uang. Betul dong? Iya, betul banget. Jadi untuk memulai, adik gue suruh ke kamar. Suruh ambil cincin. Jadi kan gue tuh lu lihat kan kalau gue salah setiap stand up tuh kan aksesoris gue banyak tuh. Ya kayak hari ini. Karena kan maksudnya gini, gue ciri khas Mongol tuh itu. Kan dalam dunia stand up tuh harus punya persona. Ya kan persona awal soal ngebahas cowok-cowok KW gitu kan. Nah itu persona itu terbangun nih. Jadi ciri khas gue karena gue stand up komedi termahal. Bang Hotman sebagai lawyer termahal dengan cincin 3 di jari begini. Itu udah lah 13M di kelingking gitu. Nah gue kalau pakai berlian kayaknya gue kalah sama Bang Hotman. Nah gue menggunakan mutiara dan emas. Nah itu udah trademark tuh. Nah jadi kan otomatis aksesoris gue tuh lumayan banyak Dit. Betul. Nah gue mulailah dari 10 cincin ini. Gue suruh bawa ke pegadaian di Ambasador. Gue suruh gade. Gue mulai. Wow, dapat berapa? Itu 100 juta 240 juta. 10 cincin tersebut. Mulai lagi tuh berarti udah ada jadwal stand up dong? Udah. Tapi kan untuk gue pingin healing time gitu kan. Karena kan di saat kasus itu hilang, mohon maaf. Lu mau stand up bagaimana otak lu? Celeng pasti kan? Bukan celeng lagi, ngeheng. kabel ngelupas. Sedangkan di satu sisi kita dituntut harus lucu. Cuman kan persona gue udah lumayan kuat dengan muka gue dongok masuk kan orang udah ketawa. Nah jadi ya udah gue mulai lagi dari dasar. Waktu itu gue masih Jakarta, gue minta sama adik gue, sama manajer gue jangan terima job selama seminggu. Mau healing dulu. Karena gue pencinta pantai. Jadi gue tuh kalau di pantai, gue kalau di laut tuh enak banget gitu. Kayak saudara kandung sama Nyi Roro Kidul gitu. Pakai baju hijau dong. Hijau, cuman kan kondenya cakep, nggak pernah luntur. Iya betul. Jadi kayaknya ada blower di bawah. Jadi
Jadi yaudah, gue selesai seminggu di Bali, gue balik lagi ke Jakarta, gue mulai terima lagi pekerjaan. Cuman seminggu doang ininya? Seminggu. Langsung balik lagi? Iya. Gila lu bener-bener ya. Orang yang hebat lu. Hari ketiga itu, hari keempatnya gue udah buka pintu kamar. Dan itu udah fresh gue. Hebat ya. Apa tuh masalah berserah diri, berdoa? Iya enggak, jadi gue nangis-nangis doang di kamar. Terus hari ketiga tuh gue denger suara, sumpah demi Tuhan gue denger suara. Terus suaranya tuh cuman ngomong, masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Gue bangun, sumpah demi Tuhan Yesus. Oke. Gue bangun bro. Gue langsung kayak, ya ampun, gue masih napas pak. 53 M hilang, gue masih hidup. Terus gue tanya sama dokter kan, dok, kalau seandainya kita nih kena stroke nih, sehari berapa biaya untuk ngobatin orang stroke? Dikasih tahu 61 juta pak. Buset. Lah kalau kita kena stroke nggak mungkin 2 hari kan? Iya. Lo sakit kepala doang itu 2 hari. Iya. Tapi kalau stroke itu bisa setahun. Lo 61 juta sehari. 53 M lu habis setahun. Iya benar. Jadi gue kayak, oh ya udahlah, gue nyantai lagi. Nah, ada satu solusi yang membuat gue lebih semangat. Gimana tuh? Gue tuh pencinta sepatu, Dit. Gue pencinta sepatu. Gue pencinta dari sebuah sepatu. Gue suka banget tuh Samba. Adidas Samba. Gue beli Adidas Samba, hilaf 5 gue sekali beli. Setelah 50 itu hilang? Iya, kan gue masih punya 100 juta lebih tuh, 100 juta. Gue beli Samba, 5 gue beli, senyum manis mau. Sampai hari ini kita ketemu. Oh iya? Beda-beda warna aja berarti? Iya beda warna, tapi all about Samba. Oke. Artinya kebahagiaan itu sederhana ya? Sederhana. Dan itu juga akhirnya gue mengambil keputusan yang paling membuat orang gereja nih ya. Orang-orang yang gereja tuh menjadi bangga sama gua. Gara-gara tanggal 9 Januari 2025. Gua pulang dari Jepang. Gua kan berlibur gue suka banget sama Jepang. Oke. Gue suka banget main salju gitu kan. Hokkaido berarti? Pokoknya pergi semuanya. Ke Galagusawa segala macem. Gue pulang dari bandara. Gue ke Pondok Bambu. Ke penjara wanita. Gue datang ke orangnya. Kan kebetulan sama-sama Kristen. Oh sorry, ini perempuan. Iya. Oh dari tadi kepalanya. Enggak. Gue pikir laki-laki. Perempuan. Oke. Gue datang ke orangnya. Sama-sama Kristen kami. Iya. Mongol bilang ke ibu tuh kayak nggak ada dendam. Gitu. Gue bilang sama ibunya, Bu, tahun Yobel ku berlakukan dalam hidup ibu. Untuk kami orang Kristen tuh tahun Yobel tuh tahun pembebasan. Budak dibebaskan jadi rakyat. Oke. Gitu ya. Jadi hutang diputihkan. Iya. Jadi gue putihin hutangnya sama ibu. Yang bener aja. Sumpah demi Tuhan Yesus. Gila lo, kebesaran hati lo ya. Gua putihin utang orangnya. Orangnya nangis, gua pergi lega. Sampai nih kita ketemu. Gila. Tapi apakah lu punya duit lagi Ngol? Punya bro, karena kan gue masih tetap stand up. Masih kerja ya? Corporate gue juga masih tetap ada. Maksudnya gini, sebulan 4 show kan udah lebih dari cukup bro. Oke. Karena kita dulu gembel di Jakarta hidup dari gaji 3 juta, hidup. Iya bener. Iya kan? Bener. Asuransi anak buat bayar sekolah gak pakai duit kita lagi. Iya, udah disisihin. Udah semuanya. Iya. Jadi kan sekarang tinggal punya kita. Nah taruhlah kita manggung satu show 100. Satu show 100 juta nih? Iya. Oke. Cak lontong 1,5. Kenapa bawa calon? Dia gak tahu apa-apa di sana. lah kan kata komunitas stand up comedy termahal antara Cak Lontong dan Mongol. Ya, oke. Jadi gue cepet Cak Lontong 150. Cuman kan sekarang Cak Lontong susah kalau dia stand up izin gubernur. Kan komisaris. Betul. Nah, jadi ya udah satu bulan 4 show. Berarti kan udah punya 400 juta sebulan. Masa kita masih kurang? Iya benar sih. Ya kan? Benar. Jadi yuk disyukurin aja. Disyukuri, nggak dibuat ribet. Dulu kita mungkin naik pesawat selalu Garuda Business Class. Sekarang nggak apa-apa ekonomi. Nanti kalau ditanya orang kok beli ekonomi Pak? Go show. Nggak, apa hubungannya harus jadi ekonomi? Kan yang ngundang Pak, artis selalu kan bisnis Pak. Iya makanya kan yang ngundang pasti ngasih bisnis dong. Pasti dong. Enggak dong. Oh enggak juga? Enggak dong. Oh. Jadi kalau maksudnya Mongol nih kan gue otaknya sedeng. Iya. Karena itulah kenapa kacamata di kepala. Iya. Kayak minus otaknya. Ya, betul. Jadi gue mikir kalau beli tiket bisnis kelas nih manggung ke Manado kan 11 juta Pak. Betul. Kedip dong sama IO-nya kita bagi 2. Oh maksudnya gitu. Ya, jadi gue tidak lagi yang
kayak dulu gue harus bisnis kelas, gue harus kamar segini, udah nggak ada lagi itu. Jadi gue lebih memilih ekonomi. Tapi kan gengsinya tetap harus jalan dong Pak. Jadi kalau ditanya orang, kok ekonomi Pak mau go show gitu. Soalnya pas kita go show ternyata bisnisnya mahal banget. Iya, atau bisnisnya udah habis. Padahal belum kosong. Orang mereka tadi lem. Jadi ya nggak bisa kalau bisnis belakang mereka nggak tahu. Ini kan semua orang masuk. Oh iya benar. Jadi harus alasannya go show gitu. Nggak jadi nggak masuk akal soalnya go show. Karena go show, karena kalau go show tuh bisnis pasti udah harga rate tertinggi gitu. Jadi nyantai Pak. Tapi artinya kan oke, naiknya ekonomi tapi fee-nya lebih gede gitu kan maksudnya. Iya, kalau kayak manggung nih acara Bang tuh kan banyak Bali Lombok. Itu kan kalau ke Bali kan selalu kita dapat yang hotel-hotel kaliber yang kita kayak kebeli cincin sekamar gitu ya kan. Oke, mahal lah. Ya kayak apa Mulia Group gitu. Iya. Kita tanya sama IO-nya itu kamarnya berapa? 7 juta Bang sehari. 7 juta. Wah orang di Legian aja gope. Ya gue jujur aja Dit. Maksudnya kalau dulu mah gak bisa Dit. Tapi setelah gue mulai belajar dari pengalaman. Banyak apa yang terjadi, gue mulai kayak mau ngapain Dit. Oh iya. Mau ngapain kita kayak kemarin nih gue ke Amerika gitu. Ada banyak artis mereka mentok bisnis semua tuh cepet lebih. Oke. Gue 30 juta udah pepek di belakang. Karena gue mikir ini kalau pesawat jatuh kan bisnis duluan mati. Yang dipikirin yang mati duluan. Kalau belakang kan biasanya pesawat patah kan kita bisa lompat. Pesawat patah kita lompat. Kalau patah gue lompat. Ya, tapi ya itulah. Jadi gue menghadapi hidup tuh akhirnya lebih smooth, lebih santai. Paham sih. Nggak riweh gitu. Paham. Nah keputusan ke Bali ini juga karena proses pendewasaan ini. Jadi maksudnya gini. Gue kalau di Jakarta tuh kayak agak kurang mood. Karena pasti ada something yang membuat gue kurang menikmati. Dan gue bilang sama adik gue. Kan kalau di bahasa orang pinter tuh if you temptation coming run. Oke. Jadi gue ngambil keputusan untuk run. Untuk move gitu. Kalau digoda lari. Iya gitu. Jadi gue mending pindah. Waktu itu ada 3 tempat yang harus dipilih. 1 Manado, 2 ke Bandung, 3 tuh ke Bali. Oke. Nah jadi kan gue tanya dulu sama adik gue, sama tim YouTube gue. Nih mau kemana kita? Adik gue bilang jangan ke Manado Kak. Kenapa? Gue tanya sama adik gue kenapa kita jangan ke Manado? Saudara tuh gak akan pernah percaya lu gak ada duit Kak. Dulu pulang Manado, tidur sejam, datang saudara semua serumah, gembel lu. Ginjal lu hilang gitu. Jadi iya juga ya. Minta bantuan. Iya. Dengan bawa-bawa masa lalu waktu gue masih dicebok dulu. Jadi gue ya udahlah, gue milih ke Bandung. Oke, Bandung. Nah, adik gue agak kurang suka Bandung. Karena dia nggak suka pegunungan, dia sukanya laut. Oh, beda sama gue ya, gue lebih suka gunung. Nah, dia langsung bilang kakak kan suka bermain air toh, mari kita ke Bali. Oke. Nah, ke Bali kita cari tempat, dapat usulan dari beberapa teman artis, Canggu aja ngol. Di Canggu bagus banget ngol. Tapi banyak bule di situ gak sih? Ya, bukan soal banyak bule. Lah kita mau berangkat ke bandara pesawat jam 5, jam 1 harus sudah keluar dari Canggu. Iya macet ya. Mampetnya haleluya, pindah agama di jalan loh sumpah. Jadi akhirnya dikasih tahu lagi di Seminyak. Oh, akhirnya ke Seminyak. Katanya Seminyak bagus karena masih kalau dapat villa yang bagus dijual, lu masih bisa dapat sunset dan sebagainya. Tapi gue bilang enggak, gue pinginnya tidak di area itu. Akhirnya kita dapatnya di daerah Denpasar. Oh, di kotanya nih. Iya, di Denpasar. Jadi nggak terlalu rame, nggak terlalu padat-padat banget gitu loh. Oke, tapi kan Denpasar pusat kota enak, ada mall, iya, ada apa? Dan di Bali kan motor aja, nggak harus pergi beli mobil mah sama aja gitu. Mau ke pantai jam 5 keluar jam 12. Jadi ada kedamaian ya. Iya, betul. Ketika pindah ke Bali tuh lebih damai, lebih tenang. Betul banget. Berasa ya lebih slow ya? Yoi. Oh, di sini tuh kayak orang Jakarta tuh apa-apa cepetan, buru-buru. Masalahnya gitu. Jakarta pantainya Ancol doang gitu, pun 15.000 sama motor. Orang 25. Iya kan, Bali 5.000 Pak. Itu udah parkir bahkan. Parkirnya keren banget di sini, parkir yang helm.
Iya. Kalau di bar nggak ada, balik kan parkir motor 2.000 bos. Tapi kalau di tempat pariwisata 5.000 masuk itu udah include parkir. Oke, tapi bukannya jadi tambah repot bolak-baliknya? Kadang kan pasti job masih banyak di Jakarta kan? Tapi kan tiket murah Pak. Oh oke. Tiket Jakarta Bali. Kalau pesawat yang kaliber Garuda ya 17. Tapi kalau Citylink kan kita mantan duta. Duta Citylink. Ambasador. Telepon kedip 50%. Enak banget ya dari tadi kenapa kedip mulu. Ini emang begitu. Bos, mau ke Jakarta ya kan. Dulu tuh waktu kita jualan City kan dapat 5 tiket sebulan. Gitu. Jadi ya udahlah. Kalang ya udahlah bang, kita tetap jual 1-2 tapi koper abang nggak usah bayar karena kan City sekarang di 15 kilo doang. Lebih bayar. Nah ini kan kalau kita bawa koper yang agak besar kan udah sama gosokan di dalam soalnya. Iya. Tapi sekarang dengan uang udah hilang, terus lagi ngumpulin lagi, mulai mikir nggak? Oh nih mau gue beliin emas, mau gue investasiin, gue beliin tanah supaya nggak kejadian lagi. Kemarin gara-gara cair kali ya. Maksudnya di tabungan doang kan gampang nyairinnya kan? Enggak. Sekarang apa? Tetap di bank aja udah? Beli tanah buat apa? Orang nenek gua banyak tanah gitu kan. Gua tinggal pulang. Kan gua mikirnya mau pensiun pulang kampung. Gua mau pingin pulang Manado. Yang ada sekarang lebih mikir adalah ini kan anak nih. Anak nih cita-citanya mulia dia pingin jadi kowal. Kowal? Iya. Kowal itu apa sih? Angkatan Laut wanita angkatan laut. Kowal. Jadi dia pingin jadi anggota TNI, dia udah mini matratnya laut. Wow. Nah, terus kan udah begitu gua harus mikir anak gua cewek Dit, bukan cowok. Anak cewek di daerah gua nih agak resiko Dit. Kalau anak lu cuman SMA, kerjaannya ngepel, masak, mijitin kaki mertua, ngelap jendela dan sebagainya. Jadi gua mikir anak gua harus sarjana. Gua pinginnya jadi dokter. Tapi dia ngotot nggak mau. Bahkan gua ada beli asuransi luar negeri yang buat dokter di Jerman, dokter jantung. Gua udah bayarin sampai lunas. Oh iya? Tapi anak gua nggak mau. Oh tetap dalam hatinya dia pengen jadi kowal. Dia pengen, iya pokoknya kita harus jadi tentara. Dia bilangnya TNI. Pokoknya Cece harus jadi anggota gitu. Nah, wow. Ya udahlah kesini gua dikasih pengertian banyak orang. Ya udah Ngol. Cita anak lu mulia, lu sebagai bapaknya ya harus dukung gitu kan. Ya udahlah gua dukung. Jadi sekarang dia sekolah di Magelang, gua beli rumah di Jogja. Lu beli rumah di Jogja? Iya, kan buat omanya biar setiap Jumat sore kan bisa jemput cucunya pulang. Iya kan? Enak banget sih. Gue beli rumah di Jogja, kan rumah di Jogja gak harus jual ginjal Pak. Oh iya gak sih. Seharga Jakarta tapi tetap aja beli rumah. Kayaknya nih beli rumah bisa nih gitu. Jadi rumah itu cuman setelah selesai sekolah ya dijual lagi. Oh jual lagi, oke. Ya kan, baru gua beli rumah di Surabaya. Karena kan angkatan laut dia harus ke Surabaya bener. Pak. Pendidikannya 3 tahun lebih. Oke. Jadi duit rumah Jogja untuk beli rumah di Surabaya. Jadi semua udah gue prepare. Gue nggak beli rumah di Manado. Selama gue berkarir 14 tahun jadi stand up, gue nggak punya rumah di Manado. Jadi selama ini hotel. Jadi kalau pulang ke Manado selalu di hotel? Di hotel. Karena kalau gue beli rumah di Manado, yang tinggal ntar saudara mak gue susah diusir. Semua numpuk di situ soalnya. Lu rumah 4 kamar, bisa tuh garasi jadi kamar, jadi 7. Jadi mending gak usah punya ya. Daripada ngusir yang gak enak. Iya nanti diungkit masa lalu. Jadi gue gak beli rumah di Manado. Jadi gue kalau di Manado hotel. Ya Allah. Dan gue acara Manado hari Jumat nih contoh. Gue nge-tweetnya hari Minggu udah pas mau balik ke Jakarta. Biar gak disamperin. Tahu aja. Iya beneran serius sumpah demi Tuhan. Ya gue begitu karena gue mikir kita harus tulus seperti ini kan prinsip Alkitab, tulus seperti merpati tapi harus licik seperti ular. Jadi gue karena kalau enggak gembel Pak. Ya artinya kalau enggak tolongin lah. Ada buat pesta, ada buat ini. Biasa apa sih buat nikahan? Bisa? Gak ada. Kalau di keluarga Mongol tuh kalau ketemu Mongol tuh gak ada minta. Biasanya langsung itu jam rupa bagus sih. Coba mau pinjam dulu, mau pakai formu foto. Udah nih kita kasih jam ya kita. Kan, ya. Oh Tuhan Yesus, gagak sekali Ron. Semoga Tuhan makin memberkati dengan apa hidup. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Lah ini kan gak didoain Pak. Lu berani minta.
Aduh, Mongol Jadi gue kalau pulang Manado, jam tangan gue adalah Alba. Oke. Jadi kalau diminta ya udah. Putih, belakang hijau 2 bulan kemudian. Belakang hijau 2 bulan Kan ada kemudian. yang zaman dulu yang kita beli yang berlumut. Kalau dipakai terus kena hujan, kena air. Jadi gue belinya begitu. Itu strategi marketing. Tapi lu nggak takut diomongin di WA grup kayak? Nggak ada orang gue ada grup. Kan gue yatim piatu. Jadi gue udah merdeka. Oh. Gue yatim piatu, anak tunggal. Jadi nggak ada beban. Bebanku hanya adiknya mama sama kakaknya. Ada 3 orang yang harus gue urusin setiap bulan. Jadi gue hanya mengurusi itu. Yang lain mau keponakan gue, sepupu, it's not my business. I see. Yang gue ambil adalah hanya orang tuanya. Lu kan udah kerja. Jadi sekarang gaji lu 3 juta UMP sulut, 4 juta UMP. Lu gak salah ngasih ke mamanya. Gue yang handle mamanya. Duit lu ya buat lu gitu. Jadi gue setiap hari Sabtu tuh melakukan kewajiban itu kepada saudara-saudaraku. Oke. Gitu. Kalau lu stand up comedian termahal, saingannya calon tong ini. Kalian berdua nih pokoknya nih ya. Bertiga lah sama Soleh Solihun. Oh sama Soleh. Cuman Soleh kan sekarang milih jadi MC. Oh gitu. Soleh sekarang udah keseringan kebanyakan jadi MC. Dan calon tong ini lagi jarang juga nih. Iya. Berarti lu lagi merajai dong. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak tahu lah. Kan adanya di atas. Maksudnya? Siapa tahu aja komunitas stand up Indo ada beberapa komik-komiknya yang atau MLI atau punya Bro Panji. Oh Panji juga sering corporate. Kan enggak kan dia kan ada Comika. Kan ada stand up di dalamnya atau Bro Ernest. Iya. Haha manajemen. Tapi lo ngerasa kerjaan stand up corporate ini selalu stabil atau bahkan naik atau lagi biasa aja lagi turun apa gimana kalau saat ini? Biasa aja sih bro. Selalu sama ya? Dari sebulan gua nggak pernah seperti kalau dulu dulu tuh bisa sehari aja bisa ada 2 show. 2 show dan satunya 100 juta Mongol. Dulu enggak, dulu kan masih harga 55. Pak, gua dulu stand up 2011, harga gua 4 juta. Harga gua 4 juta nih. Di Sevel tuh. Terus gua ngebahas tentang cowok-cowok di kolam renang gitu-gitu. Nah, itu gua masih dibayar sama almarhum Digun 4 juta. 4 juta nih. 4 juta. Lalu ngisi acara Hari Kesetiakawanan HKSN Sosial Nasional. Nah, itu ada presiden. Waktu itu SBY. Pak SBY, ya SBY. Orang Medan Opung sebutnya SBY. SBY. Iya, ini presiden kita Opung SBY, mangga di SBY. Jadi Pak SBY. Nah, berubah harga bro, jadi 22,5 juta. Aku bisa dari 4 juta ke 22 tuh 5 kali lipat. Bayangin bisa buat presiden ketawa, emang lu kira nggak naik harga? Lo kira nggak naik harga? Waktu itu Pak Presiden ketawa, Pak SBY ketawa. Pastilah. Ya, cuman kan nggak langsung. Ya tapi terhibur kan. Iya. Dia bapak kan sangat protokoler. Duduknya aja nggak pernah miring. Bapak tuh duduk benar-benar, maksudnya itulah namanya kan behaviornya mungkin. Dan itu dicontoh harusnya. 22 juta. Langsung. Itu momen itu. Itu dibayar pas ngelawak depan SBY atau setelah itu harganya naik? Enggak, waktu pas acara Pak SBY emang nggak ada bayaran. Oh, nggak ada bayaran. Bingung nagih kemana Pak? Kalau acara presiden kita nagihnya ke siapa pas pampres? Mau nanya juga nggak enak ya? Iya. Ini ada nggak sih? Ada nggak sih? Udah bawa invoice. Ini kemana ya? Iya jadi ini mau kasih ke siapa ya? Kalau IO kan kita udah langsung kasih ke IO-nya. Iya. Waktu kita udah masa kita ke partai kan gue bingung. Iya. Tapi ya stand up gua yang dinyatakan stand up termahal tuh itu di acara Partai Demokrat. Di momen itu? Di momen ini? Bukan. Beda lagi nih? Di acara yang satu lagi Natal yang tadinya stand up 30 menit jadi disuruh 15 menit. Tapi dianterin duit ke hotel 200 juta lebih. Itulah stand up termahal yang gue terima. Sumpah demi Tuhan Yesus. Lo yang bener aja lo dapat 200 juta Bongol. Iya. 15 menit stand up Gue lo dapat 200 juta. gak mau nambah dosa soalnya. Jadi ajaran agama gue gak boleh lebih gak boleh kurang. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi
Iya, 250 juta diantar dalam tas ke kamar. Mongol, what the hell Mongol? Sumpah demi Tuhan Yesus. Gue gak pernah ngebayangin gue stand up 15 menit dibayar 250 juta. Gue dibayar 250 juta. Itu di Kaltara. Tunggu dulu. Lo akan dibayar segitu gak? Nggak tahu. Oke. Lo diminta. Waktu itu kita kan mereka nanya berapa Ngol bayarannya. Kan kita kirim harganya kan. Yeah, red card. Red cardnya, ridersnya apa aja. Di segitu doang. Mereka nggak nawar, nggak ngomong apa-apa, nggak bahkan. Oke Ngol, fix ya kita kirim tiket. Udah cuman itu doang, nggak ada bilang Ngol boleh nggak nego gitu, enggak. Oke. Di red card harga berapa? Waktu itu masih 70 jutaan. 70 juta untuk 10 menit stand up ya. Keluar kota, Jakarta kan gocap. Setengah jam stand up? Enggak dong, stand up paling tinggi 20 menit. 20 menit, oke. 20 menit plus 10. Plus 10 tuh ngerjain orang yang disuruh naik ke atas panggung pakai tisu. Ya, itu kan strategi Mongol sampai hari ini kenapa gue bisa menguasai panggung korporat TNI segimana protokolernya adalah menggunakan metode tisu tadi. Jadi kita membuyarkan keseriusan penonton, hadirin yang hadir yang udah sangat kaku, apalagi TNI kalau ada jenderal panglima kepala staf tuh nggak goyang tuh, batuk aja. Gitu kan. Nah, bagaimana cara membuat mereka harus tertawa adalah kita cari orang yang kita boleh naikin ke atas panggung untuk buat orang tuh maksudnya apa ini gitu. Oh ya, nah kan dikasih tisu gitu. Coba ceritain ke gue gimana. Gue ajak nih 5 orang naik ke atas panggung, gue kasih tisu. Oke, ini lagi stand up atau sebelum stand up atau sudah stand up? Udah ada stand up, udah 1 beat nih. Udah 1 beat udah. Kita udah tahu 1 beat kuburan Pak. Oh, udah feeling tuh. Bukan feeling lagi. Kita udah satu materi yang kita tampil di acara mana orang. Nggak ada Pak. Karena kepala stafnya lagi balas WA. Atau sambil makan. Nggak pernah ya acara makan. Oh, nggak pernah. Mereka udah tahu rule-nya nggak boleh makan. Tapi maksudnya ini kasalnya lagi sementara balas WA. Itu nggak akan ada mayor bunyi Pak. Mayor bunyi lagi. Diam semua. Mayor bunyi. Jadi kita strateginya adalah ajak orang. Harus pangkat yang bunga 2. Kalau letkol, kalau bahasa TNI atau AKBP kalau bahasa Polri. Itu artinya apa? Di tengah-tengah, di bawah? Iya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah panggung nih. Sorry. Audiens. Maksudnya bunga 2 itu pangkatnya tinggi kah, apa bawah atau rendah atau? Jadi kalau hukumnya kalau kita perform di acara bintang 2, berarti kita harus ngambil yang kaliber AKP. Which is bawah tuh? Di bawah. Oke. Atau bahkan yang masih sersan juga yang warna kuning, warna merah bisa diajak ke atas panggung. Tapi kita pilih harus orang-orang cakep. Harus orang-orang ganteng yang memang target kan. Operasional kita nih buat ngegait orang ke atas. Oke. Kadang di meja bulat temennya yang kita ajak. Jadi kan ini semeja kenapa dia ya baru dia agak sedikit bikin jauh gitu, maju lagi Pak 2 langkah gitu, baru kita kasih tisu. Tisu ini gimana nih? Silakan ambil tisu, mau 1 lembar 2 lembar 3 lembar terserah gitu. Baru pegang tisunya. Gue pakai itu sering tuh. Seandainya jidatmu basah. Jika menggunakan kata seandainya, berarti hal tersebut sedang dan telah terjadi. Ya kan? Lap jidatmu dengan tisu yang Anda pegang sekarang juga. 1, 2, 3. Itu kan pasti pada ngelap tuh. Ngelap. Ya kan? Terus? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baru kita naik sebagai pakar internasional. Ya itu kan gua ada pernah bikin di TV. Ruben Onsu. Gue lupa gue pernah nonton yang kayak gitu. Iya, karena langsung kita bilang cowok normal itu kalau jidatnya basah ngelapnya nggak pakai tisu, kan ya harus pakai punggung tangan. Baru kita mainin tuh tadi di antara 5 orang yang naik ke atas panggung, ada 1 yang dilap jidat, yang bengkok mulutnya. Itu selalu kena. Iya,
Itu pasti orang bener juga tuh. Baru kita mulai bridging. Cowok normal tuh kalau keringetan narik baju. Yang nggak normal pakai tangan. Aduh gerah banget ya. Nah itu kan dari hasil yang gue dapet, bukan dari mengada-ada, Dit. Iya. Karena kan kita stand up tuh mayoritas surveyor. Iya. Melihat hal yang menurut kita, ini kenapa ya gitu. Nah gue jadiin materi yang nanti di closing tuh keseringan materi soal tapi yang edukasi. Oke, yang gak jorok. Enggak, tapi itu nanti bridgingnya tuh ngejebak. Yang materi gue dari tahun 2011 bahwa tidak kebahagiaan rumah tangga tidak dilihat dari besar kecil alat kelamin suami. Oke. Nah kita kan jangan ngomong ya harus alat kelamin. Betul, barusan lo ngomong sih tapi ya oke. Ya terus. Udah, jadi karena kita bridging nih, karena kalau yang gede tuh kadang pipis suka keterlaluan. Urinoir di mana, dia berdiri dari mana gitu. Giliran kita yang kecil nempel senempel-nempelnya gitu. Karena itu real jadi kita ngelihat waktu itu, gue ngelihat di satu di satu mall ada orang jadi dia jauh banget gitu, kita kan gede banget gitu. Jadi kan ada kebanggaan kalau punya gua gede gitu. Padahal kan lu mau bagaimana gede. Gajah gede bro, tapi anaknya satu. Oke. Iya kan? Iya. Onta panjang kayak ikat pinggang nomor 7. 4 lobang. Anjir, ya kan? Tapi anaknya satu. Oke, terus. Tikus bro. Iya. Kayak paku payung dipotong 7. Anak 21. Jadi kebahagiaan rumah tangga tidak dilihat dari besar kecil, tapi bagaimana engkau menghargai pasanganmu. Betul. Tepuk tangan dong. Iya. Bener Ngol. Nah inilah yang tepuk tangan berarti kecil. Yang gede mah dia duduk aja begini, nggak ada bangga di wah biasa ini. Yang kecil nih pasti, bener tuh setuju gua Ngol. Nah itu jebakannya. Bagus banget tuh set. Nah jadi gua stand upnya tuh maksudnya gua belajar dari siapa ya? Gua belajar dari lu sama Ernest sama Panji. Gua masih inget 2011 tuh mulai belajar stand up sejak diajak Ernest di acara di kafe yang di Kemang tuh yang mau ke komedi cafe. Bukan, satu lagi yang waktu itu pencarian sumbangan buat anak kanker tuh. Oh iya gue juga ikut tuh. Itu kan pertama kali gue ngeliatin lu pada stand up. Iya. Baru diajak ke Metro. almarhum Mas Ade Namnung. Oh iya, komedi cafe waktu Papa Ramon sama And the Gang sama Diladil sama ya mereka semuanya, dan mereka adalah saksi hidup gue berkarir. Gue ngeliat tuh lu main di situ. Iya kan kita berdua punya masa sama-sama. Iya. Lu turun masa lu hilang. Iya. Gua turun masa gua hilang. Iya. Ditinggal. Jadi kita udah bermasa saat itu betul. Gitu. Ada masanya Radit, ada masanya Mongol, ada kita bareng-bareng, gue masih inget Arif Didu, Lukman Baihaki, Asep Suaji. Kita rajin open mic. Oh rajin banget, dulu rajin. Modalnya handicamnya Ernest. Iya benar. Iya kan, jadi ya udah. Nah cuman kan gue waktu itu memang udah terkenal sebagai stand up komedian paling. Kan materi gue dulu materi di ujung jurang. Iya. Itulah kenapa gue namanya Mongol Stress, kan gara-gara materi ujung jurang itu. Iya. Cuman ini materi ini aman banget buat corporate, dan pasti yang bapak-bapak yang kayak gitu pasti suka banget. Ya ampun, itu pasti bilang tuh onta gede. Tapi pasti bilang wah yang tepuk tangan pasti kecil. Itu pecah sih. Baru nge-bridging gua ke dari Aceh. Gua stand up comedian yang paling banyak perform di se-Indonesia. Oke. Gua dari semua Aceh, oleh-olehnya ada. Nah gue Papua oleh-oleh, gue ada temen nitip Koteka gitu. Jadi gue bridging begitu. Bahwa ternyata Koteka itu hanya khusus buat mereka yang yakin punyanya cukup. Oh emang gitu tapi? Kalau kecil melorot. Soalnya dimasukin. Dia kalau dia masuk begini Pak udah bagus nih. Tahu-tahu disuruh lipat begini. Ya kan sus. Lu bayangin harus pakai double tip Pak. Atau nggak di plus lagi. Jadi orang kan gue bridgingnya begitu bro. Kalau maksudnya gini, akhirnya orang nanya terus gimana Ngol, berarti punya lo kecil dong. Iya. Nah kita nggak boleh jatuhin harga diri Pak di atas panggung. Oke, terus
kita harus tetap bilang sorry bro, gua Manado Cina, jadi otomatis nggak mungkin kecil karena waktu gua SMA gua ukur pakai mistar 17 bro. Ini beneran nih. Tapi masalahnya 1 sampai 6 patah. Jadi gua ngukurnya jadi 6. Itu orang ketawa pukul-pukul meja Pak, nggak apa-apa lah harga diri kita jatuh, yang penting kan 100 masuk Pak. Kan yang kita cari cepetnya Pak. Bener. Kalau kita mengejek orang, belum tentu mereka senyum Pak. Bener. Oke lah, kita ngerosting bapak ibunya, bapaknya yang kita roasting, bapaknya bener lucu, tapi kalau ibunya nggak senyum Pak. Iya. Nggak diundang lagi Pak. Bener. Atau bapaknya ketawa, tapi asistennya, sesprinya nggak senyum, dijemput ke belakang, buk-bak lepas. Jadi mendingan menghina diri kita pribadi. Betul. Gue bawa materi agama, kurang banyak apa gue referensi materi tentang agama Islam. Tapi yang gue bawa materi agamaku, tapi tidak ku jatuhkan harga diri Tuhanku. Gue mainnya di smooth area. Iya. Yang sempat waktu stand up fest-nya Metro dulu yang gue sampai ditegur gereja gara-gara gue bilang banyak doa manggil Tuhan suruh datang. Itu kan keresahan gue karena memang benar. Di gereja itu kalau berdoa selalu Tuhan hadirlah di tempat ini. Lah kan gue baca Alkitab kalau Tuhan datang tuh kan kiamat Pak. Disuruh datang. Ya gue pulang Pak, orang gue belum siap. Jadi kita mainnya smooth. Kita nggak membantah, tidak mempermasalahkan Alkitab seperti apa. Enggak, kita hanya main di ranah yang menurut Mongol gue bisa mempertanggungjawabkan kalau di saat ada masalah. Tapi waktu ditegur itu Mongol ngejelasin, lu ngejelasin. Bukan karena itu, karena kan memang rule sama kayak gue pernah ditegur juga oleh Amar Mas Dedi yang sampai disomasi ngomong orang gila. Oh iya, ada tuh gue sama Mas Dedi ngonten soal orang ngomongin ODGJ nggak kena COVID gitu. Terus ada orang gila nggak kena COVID. Nah ada komunitas bahwa ternyata sudah tidak boleh lagi menggunakan kalimat orang gila. Jadi harus menggunakan orang dengan gangguan jiwa. Nah itu nggak apa-apa, belajar dong. Iya dong. Jadi kan somasi solusinya kan ada hak jawab. Ya kan. Jadi kita lakukan apa yang harus kita lakukan. I see. Itu yang set tadi berarti dibawa muter sampai bertahun-tahun. Ya, 14 tahun lah kurang lebih materi itu. Wow. Tapi ada yang baru-baru diselipin kan? Ada banyak. Kalau ini strateginya nih buat teman-teman yang pingin jadi stand up terus khusus di acara TNI Polri. Itu kan gak gampang Pak. Iya, kebayang sih. Pak. Terus. Ada juara bahkan turun dari panggung. Gak gampang Pak kalau bapaknya gak senyum Pak. Itu di atas panggung kita kayak pingin mati. Gimana kan kadang kan suka diundang 2 kali tuh. Misalnya setahun 2 kali. Kan materinya gimana jadinya? Jadi kita harus ada jadi kan kita kalau gue bikin materinya gue nggak pernah nulis kan dari awal gue jadi stand up tuh gue nggak pernah nulis. Karena prinsip gue udah lulus, ngapain gue nulis. Jadi gue mainin materi di otak. Jadi gue kayak nge-bridging nih. Kan nanti suka kayak acara TNI ini. Pak Mongol tentang nasionalisme lu. Ya kan, tentang kebanggaan lu terhadap bangsa dong materinya. Nah itu kita bridging tuh. Indonesia negara kepulauan salah satu terbesar di dunia, ya kan. Banyak pulau di Indonesia masuk sebagai kepulauan terbesar. Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera gitu kan. Baru batu bara nomor 2 di bawah Cina. Emas kita cadangan 5 besar di dunia. Garis pantai terpanjang. Pokoknya yang bagus. Cabe kita nomor 2 terpedas. Baru termahal kita nomor 1. Nah itu kita mulai lucunya nih. Kenapa kok cabe termahal? Cabe-cabean Pak. Dulu 300, sekarang iPhone 16 gitu kan. Nah, jadi udah mulai lucu nih. Setan tertinggi di dunia. Indonesia bos. Lu nonton film horor mana yang setannya sarjana? Cuman kita suster ngesot itu S1 kalau enggak D3. Keperawatan. Ini kuliah loh. Jadi kita nge-bridging, orang udah mulai ketawa, tapi kita harus akui bersama. Ada yang kurang keren dari bangsa kita. Apa tuh? 1, terjorok di dunia dalam hal ngupil. Karena Indonesia doang upilnya dipelintir. Gue udah pernah ke Korea, gue udah pernah ke orang bule itu kalau ngupil ambil langsung selepet.
Kita Indonesia gimana? Diputer. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Gue pernah nanya, kenapa sih bro lu puter? Enak tongol, becek kering gitu. Maka jadi kan itu benar. Baru kedua kita bridging, kita negara terkepo. Rasa ingin tahu kita tuh lebih tinggi dari kita nomor 2 di dunia. Oke. Buktinya di mana bro? Waktu Prancis bom meledak, penduduknya kabur, hilang. Oke. Sarina meledak, nggak nyampe 10 menit numpuk orang di jalan Sabah. Jualan nasi goreng. Sate. Jualan sate. Ada videonya. Iya. Gue lihat ini kesat. Iya. Kok dia ngipas? Berarti ada yang mesen. Ada yang mesen. Lu harusnya tiara. Jadi dia lagi ngipas. Berarti kemungkinan ada yang polisi lagi. Bang. Lucu lagi. Ya kan jadi dibikin semaksimal mungkin. Yang penting tidak sampai jatuh banget harga diri. Iya dong. Bukti kedua kita kepo. Hanya Indonesia yang gak boleh dengar orang kentut. Kok gitu maksudnya gimana? Di orang bule jalan kentut santai pak. Kalau kita nggak boleh. Gue lagi di urinoir Senayan City. Kita lagi pipis ada 6 urinoir. 6-6-nya penuh. Tahu di belakang bunyi. Put. Ini kita berenam nengok bareng-bareng. Di siapa ya? Ini ditungguin. Oh, bukannya pergi. Nunggu orang itu keluar. mau lihat orang ya. Siapa sih yang kentut tadi? Kenapa ditungguin ya? Iya. Gue juga gak tahu kenapa harus ditungguin. Bener juga ya. Bener juga sih. Cuman kita bro. Iya bener. Di Cina orang kentut bunyi sember dicuekin. Kita ditungguin antri cuci tangan. Iya. Lama. Kok gak keluar? Terus orangnya keluar kita bareng-bareng. Oh elu. Iya lagi kenapa ya? Iya bener. Jadi kayak begitu bro. Maksudnya gue kalau ngebangun materi gue gak pernah nulis. Paham. Tapi lo keren. Karena kalau gue mikir nulis. Kadang pas kita naik di atas panggung. Iya. Buyar tau bintang 3. Iya. Yang paling ngeselin tuh kalau kita dipaksa stand up. Sedangkan dirutnya belum datang. Jadi kenapa? Maksudnya kayak nanti materinya harus ngulang karena atau? Pak dirutnya katanya lebih suka nyanyi. Iya. Jadi biar aja Bang Mongol stand up aja dulu nanti penyanyi pas Bapak datang. Terus jadi gimana? kita sementara stand up, si masuk. Nyebelin ya? Jadi semua langsung berdiri. Iya. Nah kita, ini mau lanjut bagaimana? Siapa yang mau denger? Aduh, udah nih kita udah lama banget ya. Ini gak apa-apa bisa 2 part. Iya. Seru banget. Ini ada yang nanya, Mongol, gua nanya ke lu ya. Dari Heartbreaker 94, Om Mongol, ini dari YouTube membership gue. Kalau mau gabung ada linknya di deskripsi. Om Mongol, di makanan Manado apa yang paling sadap di lidah? Kalau Mongol selalu ikan. Gua ikan kembung. Ikan kembung. Ya. Dari Manado itu. Iya, itu kalau kita kan sini ikan kembung. Kalau Manado bilang ikan tude. Ikan tude pakai rica-rica kah? Oh iya, atau... bakar, goreng, nice to meet you itu. Kemarin gue makan rahang tuna rica-rica. Oh, cakep tuh. Nah, itu ada sambelnya, ada tomat, ada bawang. Itu cara makannya gimana? Itu sambel apa ya? Oh, itu dabu-dabu namanya. Itu cara makannya gimana? Ya sama, disampur aja sama nasi. Kan rica-rica udah ada sambel. Jadi kalau mau di ikan bakar itu Manado tuh harus lu mau choice milih mana. Maunya yang digoreng atau yang nggak digoreng itu yang dabu-dabu. Oke. Nah, cuman kalau seandainya lu nggak suka pedas, ya bilang aja jangan pakai cabe. Oke. Kalau lu pinginnya pedas, ya lu mintain cabe. Kayak istilah itu loh yang Bandung Maici. Oh, ada level. Iya, level berapa. Kalau kurang sudah level 10 masih kurang pedas, coba taruh di mata gitu sambil maaf pedas. Kayak lagi gue tadi. Apa gue tadi? Apalagi pertanyaan kedua. Dari Lisa, Om Mongol rasanya temenan sama Lucifer gimana? Udah enggak lah, itu kan dulu kan ya, yang gereja setan. Iya, kalau kan itu masa lalu bro. Masa lalu. Gue selalu bilang bahwa gue tidak akan pernah membantah kesalahan gue di masa lalu. Menjadi jenderal gereja setan. Iya, gue nggak akan pernah berkelit bahwa itu Mongol udah masih aktivis. Tapi gue satu hal yang gue pegang adalah di saat gue mengambil keputusan 14 Februari 1997 keluar dari mereka. Masalah mereka tidak menerima gue keluar, it's not my business. Oke. Pertanyaan, lu kan sering ngomongin kalau dulunya lu masuk gereja setan, lu ceritain soal pertobatan segala. Mereka nih nggak nyariin lu, nggak ngancem. Sejujurnya apa. sih kalau soal nyari sih nyari bro, until now sampai kita ngonti juga nyari. Cuma kan maksudnya begini bro, di saat gue memilih kembali
gue memilih Tuhan, Iya. gue berpindah ke Kristen dan gue menerima Yesus Kristus, itu adalah turning point Mongol untuk gue menjadi Mongol yang baru. Dan gue di saat mengambil keputusan ini, gue tahu plus minusnya apa yang akan terjadi. Tuhan pasti jaga. Tapi prosesnya gue tetap harus jalani. Gue harus mulai menjadi pribadi yang nggak boleh marah, nggak boleh banyak bohong, nggak boleh berzina dan sebagainya. Itu gue coba lakukan sampai hari ini. Kalau bahasa itu, alhamdulillah puji Tuhan, gue masih aman. Aja. Karena ada janji Tuhan bahwa itulah kenapa nama gue jadi berubah Roni Immanuel. I see. Immanuel itu Tuhan besertaku. Terakhir dari Dava Udi. Katanya Mongol kalau stand up ngenulis materi, betul tadi dibilang. Kalau bener cara nyarinya gimana? Dan tetap open mic gak buat ngetes? Itu gimana? Nggak pernah. Lu bawain pas lagi dapet job, bawain yang di kepala aja? Iya. Wah itu gila sih. Gue gak pernah. Keren open mic sih. Udah gak pernah lagi. Gak pernah latihan ya? Enggak. Langsung dibayar naik ya? Gitu? Naik. Jadi kalau materi yang gue dapat baru, gue udah tahu pasti bagaimana nge-bridging untuk kayak contoh nih semalam, gue manggung di acara ulang tahun, ada 3 opener di depan gue nggak tahu kalau ada opener. Katanya kan cuma pemain band, terus nyanyi Happy Birthday dan sebagainya baru gue perform. Ternyata mereka juga mencari 3 anak komunitas stand up Indo Karawang. Nah mereka duluan. Nah gue ikut memberi masukan ke mereka bagaimana caranya lu menguasai panggung corporate dan sebagainya. Idealis boleh, tapi kalau lu dibayar ya jangan terlalu idealis banget lah, orang dulu dibayar. Ya kan, jadi gue ajarin bagaimana nahan nervous dan sebagainya. Nah kalau gue setiap kali materi gue baru, gue tahu pasti nggak akan mungkin meleset. Karena udah gue mainin setting sebagaimana settingnya. Di saat gue nge-bridging pasti cakep. Karena pengalaman. Iya, yang kayak materi pocong yang nggak usah dibacain ayat kursi, ayat Alkitab, karena udah masih ada kapas. Yang ditakuti pocong adalah portal, itu materi gue. Jadi gue ngomong sama Pak Ahok waktu beliau jadi gubernur, semua kuburan di DKI Jakarta jam 10 malam portalnya ditutup biar mereka nggak nyebrang. Itu gue ngomong sama Pak Ahok di acara waktu itu kita ketemu di ulang tahun Pak Ricardo Gilael. Tapi pengalaman stand up yang paling luar biasa bukan depan presiden sebenarnya. Apa tuh? Di Orang Mati. 1 Kristen, 3 Islam. Gue udah pernah stand up di Orang Mati. 1 Kristen, 3 orang Muslim. Di saat yang bersamaan? Iya, jadi gue datang ke Melayat. Di rumah duka Gatot Subroto. Tahu-tahu MC dari belakang lari. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue lagi ngantri mengucapin turut berduka cita. Itu momen paling luar biasa, otak gue sampai nggak bisa gerak. Tapi istrinya ngomong tolong dihibur, nanti oma transfer. Yang meninggal anggota dewan nggak mungkin 2 juta. Benar bro, Tuhan marah bohong. Selesai saya bilang terima kasih, mohon maaf kalau kurang lucu. Soalnya mendadak. Istrinya bilang lucu banget anaknya sampai nangis-nangis. Oh Mongol makasih banget mama dari tadi ketawa terus. Jadi udah masuk ya Om Mongol duit jajannya. Jadi gue lihat di 10 menit 40 juta pak. Gue ngomong sama keluarganya jangankan di sini di kubur juga gue ikut. Sumpah demi Tuhan Yesus, orangnya masih hidup. Gua sampai ikut ke kubur, duduk di ambulans bareng jenazah. Lu San Diego tuh bisa jadi saksi hidup karena pas kita nyampe sama ambulans, portal kan dikunci. Pas satpam jalan buka portal, dia lihat dia langsung pakai hati. Ternyata bapaknya Pak Mongol yang meninggal. Aku bayangin. Karena di mana-mana kan anaknya di ambulans. Nah, ini kan gue berarti dipikir bapak gue. Jadi itu pengalaman. Nah kalau yang di Islam udah dimakamin. Ini kan beda Muslim ini berarti. udah dimakamin. Kalau yang tadi Kristen nih, kalau Muslim kan sudah dimakamin. Tapi kan biasanya pulang dari pemakaman, keluarga tuh pergi ke satu tempat untuk makan bersama. Nah di tempat itulah anaknya ngajak gue untuk menghibur mamanya. Jadi gue bikin ketawa, ada duit 25 juta, terus ibunya ngasih 5 juta. Gitu-gitu bro. Gila. Tapi kalau stand up yang paling sedikit di Pelataran Bromo. Itu dibayar berapa? 100 juta. Tapi hanya 8 orang. Maksudnya sedikit yang nonton? Enggak, cuman buat BOD. Ya Allah. Dan itu gue di Thailand.
Gue lagi di Thailand dapat apresiasi dari badan PBB karena waktu COVID gue bikin makanan sehat buat para medis tuh. Terus gue dapat apresiasi, jadi gue ke Thailand terus ditelepon bahwa ada acara di pelataran Bromo. Gue tinggalin karena acara Thailand besoknya. Jadi gue tetap pulang dulu manggung, nanti subuh gue baru pulang berangkat ke Thailand lagi acara malam. Lo pas datang tahu nggak itu 8 orang? Nggak tahu. Kan udah dikasih tahu. Oh, dikasih tahu. Udah dikasih tahu bahwa hanya jumlah 8 orang karena hanya untuk board BOD. of directornya. Jadi direktur umum, direktur ini sebuah bank. Gila Mongol, gila lu. Lu mental lo itu ya menurut gua. Orang mati aja gua jabanin apalagi orang hidup. Teruji banget, lo gokil sih, keren sih. Oke, terakhir nih, kalau misalnya ada yang nonton pengen ngundang Mongol, ngontaknya kemana? IG aja. Ke IG. IG Mongol Stress. Harganya langsung ke manajer. Oh, lo nggak hafal ininya? Jadi nggak begini. Jadi kalau ngundang Mongol itu, gua ada beberapa spesifikasi, bro. Acara keagamaan, acara sekolah, acara pemerintah, itu gua nggak pakai red. Artinya terserah budgetnya dia? Gereja, ya kayak kemarin Harla sebuah pesantren cuman gope, bro. 500.000? Iya. Nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Karena itu acara atau acara sekolah gitu, itu gua nggak menggunakan rate yang ada. Oke. Karena kalau acara gereja gitu, gua pakai rate 100. Gembala sidang hilang mobilnya. Iya kan? Jadi gua harus tapi kalau acara corporate, itu nggak bisa negotiable. Oke, berapa kalau acara corporate? 100. Oh, itu udah 100? Iya. 100 juta 20 menit plus 10? Iya, biasanya 20 menit only, tapi kadang-kadang kalau seandainya bang lebihin boleh nggak jadi 30? Ya nggak apa-apa. Oke, tapi ada juga dong udah 30 lebihin lagi deh, terus dia transfer. Iya. Itu pernah tuh di Medan acara sawit. Oke. Itu 2 kali perform tuh gua. Pulang dapat gope. Gila lu. Bos besarnya termasuk orang terkaya Indonesia. Bosnya, tapi udah meninggal. Itu mukul-mukul meja ketawa. Terus tambah lagi transfer sekarang. Jadi gue tuh stand up komedian paling luar biasa Indonesia, itu harus diakui. Iya. Tapi gue juga ada kegagalan, Dit. Ada beberapa kali acara komunitas gue miss. Itu gue akui. Miss tuh karena lo nggak datang, ya kan gue tahu cerita itu. Itu gue jujur, itu juga gue tidak membenarkan diri. Enggak, gue mengakui itu sebuah kesalahan. Konsekuensi gue terima. Senior ikut marah, gue tidak protes. Tetapi kan gue mulai berubah dong. Ada perubahan diri dong. Nah, termasuk besok gue sama Cing Abdel. Oh, ini mau ada main di Palu. Oh, ini mau sama Bang Abdel nih? Iya, jadi komunitas stand up Indo Palu tanggal 18 tuh ada namanya Hahahihi Festival. Nah, jadi kita akan perform di sana, gua sama Cim Abdel, dua stand up komedi senior yang punya persona beda-beda akan tampil untuk menghibur teman-teman yang ada di Palu. Pasti datang dong? Gue pasti datang karena tiket udah beli. Terus yang kedua, honornya sampai hari ini, Dit, lu boleh tanya semua komunitas stand up Indo se-Indonesia. Gue adalah stand up komedian yang paling murah untuk komunitas. Oh, luar biasa. Karena gue berdiri dari komunitas, bro. Betul. Gue ngebangun beberapa komunitas di Manado, Bengkulu. Ya udah nggak apa-apa. Asal bentuknya stand up night. Oh iya, sih. Karena stand up night kan nyari sponsornya susah, Pak. Iya. Nah, tapi kita kalau diminta komunitas pasti nggak hitung-hitungan sih. Iya, gue juga hampir hari ini bahkan untuk Palu mereka jual tiket sponsor banyak, gue tetap dibayar 5 juta doang. Oke. Tapi yang sawit 500 juta. Gue ngapain bikin Usmar Ismail tuh ngapain? Tuhan marah bohong, Pak. Gua senyumnya cantik. Iyalah. Lu bayangin bapaknya duduk, selesai gua datang, gua duduk sampai acara selesai nemenin bapak. 500 juta masih ngelawak lagi. Udah gope. Mongol gila sih, lo gila sih. Komunitas, ayo. Gua kalaupun ada salah, gua mengakui itu sebuah kesalahan. Tapi gua mencoba untuk menjadi lebih baik ke depan. Oleh sebab itu sekarang untuk ngundang Mongol hanya satu pintu. Kalau dulu kan manajemen TV, ada calo lagi, di tengah jalan ada orang ini lagi, bahkan ada satu acara bisa yang ngundang 3 orang. Nah, jadi sekarang gua hanya satu pintu, biar lebih ke depannya lebih bagus. Tapi kalau tanya masih akan tetap stand up sampai kapanpun, ya kalau selama masih ada panggung akan gue tetap ambil. Gila, keren. Mongol, thank you udah mampir ke sini. Thank you juga. Good luck buat semuanya. Sukses.